Ya, selamat pagi, Bu Ros dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai manajemen pengembangan karakteristik anak usia dini. Oke. Next. Ya, langsung aja kita masuk mengenai karakter anak usia dini. Nah, perkembangan karakter anak itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, orang tua memiliki tanggung jawab yang terutama terhadap perkembangan karakter anak usia dini. Proses dalam pembentukan karakter terjadi pada masa kanak-kanak, lalu saat anak menuju remaja atau dewasa. Maka karakter dikembangkan sesuai dengan budaya dan lingkungan masyarakat di mana anak tinggal atau bertumbuh dewasa. Jadi setiap individu itu tentunya memiliki moral yang baik yang disebut dengan karakter ini tadi. Nah, karakter itu dia tuh dapat berkembang sedikit demi sedikit di sepanjang kehidupannya, yaitu melalui proses yang semakin berkembang juga. Nah, pengembangan karakter ya dipengaruhi dengan yang saya jelaskan itu tadi. Nah, kemudian next. Untuk pembentukan karakter anak usia dini itu dari awal pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, memiliki kepribadian yang berintegritas, kreatif, inovatif, proaktif, dan partisipatif. Nah, di sini ada beberapa penerapan pendidikan karakter yang harus dicapai oleh anak usia dini. Jadi yang pertama, anak itu mampu mengembangkan potensinya dengan maksimal. Kemudian yang kedua, anak memiliki karakter yang mandiri juga disiplin. Dan yang ketiga, anak mampu mandiri dan disiplin agar memudahkan anak untuk menyerap ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan baik. Nah, jadi untuk anak usia dini pun itu ada tahapan atau poin-poin yang harus dicapai dalam pengembangan karakternya, yakni ya ini tadi 3 ini. Dengan mengembangkan potensinya, kemudian karakter yang mandiri dan disiplin, jadi biar juga memudahkan anak menyerap pengetahuan-pengetahuan yang didapat. Next. Nah, yang kedua, dapat dilihat dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009. Jadi di sini ada pada tahapan usia 0 sampai 3 tahun. Jadi peran orang tua itu lebih besar karena dasar moral yang baru saja dikenal dan dibentuk pada anak usia dini. Jadi selain bentuk cinta kasih dan cinta dan kasih sayang orang tua itu dibutuhkan dalam perkembangan anak di usia ini. Kemudian pada usia 2-3 tahun, itu anak dikenalkan untuk memiliki sikap yang sopan dan perbuatan-perbuatan yang baik maupun buruk. Jadi biasanya anak itu dapat mencoba untuk biasanya waktu usia gini ini kan kayak misalnya anak jatuhin barang orang tua atau apa, terus dia melakukan kesalahan nih, takut dimarahin, terus dia berbohong atau apa kayak gitu, itu juga ya orang tua perlu was-was dalam umur segini. Jadi
Jadi anak usia segini ini udah punya inisiatif, jadi perlu mendapat kesempatan untuk mengembangkan inisiatifnya juga. Jadi orang tua nggak apa ya, kayak membuat anak untuk selalu berkata jujur. Tuh. Kemudian untuk fase usia 4 tahun ini, anak itu biasanya memiliki karakter egosentris, yakni anak senang sekali melanggar peraturan, memaksakan keinginannya, dan memamerkan dirinya. Tapi pada tahap ini, anak itu memiliki karakter yang mudah untuk diajarkan berbuat baik. Karena anak mengharapkan untuk mendapatkan pujian dan menghindari hukuman. Kemudian untuk fase pada usia 4-6 tahun itu anak-anak jadi lebih penurut dari dan bisa diajak bekerja sama. Jadi agar terhindar dari hukuman orang tua. Jadi anak itu sudah dapat menerima pandangan orang lain, terutama orang dewasa. Dapat menghormati otoritas orang tua atau guru, terus menganggap orang dewasa serba tahu, terus senang mengadukan teman-temannya apabila mengganggunya. Juga pada fase ini juga perlu diperhatikan. Kalau fase ini perilaku anak masih tidak optimal. Jadi anak-anak juga sangat mempercayai orang tua dan guru, sehingga penekanan pentingnya perilaku baik dan sopan agar akan sangat efektif. Nah, dalam usia ini, pengembangan karakter itu harus memberikan kesempatan anak dini memahami alasan-alasan. Seperti orang tua mengutarakan pernyataan mencuri itu tidak baik, kemudian ditambahkan perspektif bagaimana kalau temannya mencuri kesukaanmu. Jadi bukan hanya sekedar diberitahu mana yang baik mana yang buruk, tapi diberitahukan juga alasan-alasan kenapa hal ini baik, kenapa hal ini buruk, atau bahkan lebih dilontarkan pertanyaan jadi anak lebih bisa berpikir lebih luas lagi gitu. Kemudian untuk fase usia 5-8 tahun, nah biasanya anak memiliki sikap atau karakter yang ingin membahas konsep keadilan, memiliki sikap atau karakter yang ingin membalas konsep keadilan yang kaku, memiliki perilaku yang baik agar disukai oleh orang lain. Jadi pada usia ini itu anak memiliki tingkah laku seperti orang dewasa, kemudian tidak lagi memiliki pikiran bahwa orang dewasa dapat memerintah anak. Kemudian biasanya ya ini seperti ini, jadi anak punya rasa ingin membalas konsep keadilan yang kaku dan perilaku yang baik biar disukain dengan orang lain, seperti itu. Next. Ya, kemudian ini akan dijelaskan oleh Jessica. Ya, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang nilai pengembangan karakter yang ada di anak usia dini yang harus dipelajari oleh anak usia dini atau ditanamkan oleh kepada anak usia dini. Yang pertama ada nilai karakter religius. Jadi dalam religius ini maksudnya itu anak dikenalkan bagaimana taat dalam melaksanakan ajaran agamanya yang dianut, seperti penanaman karakter tentang berdoa, ibadah, dan budaya di mana ajaran agamanya diajarkan. Yang kedua itu ada nilai karakter kejujuran. Jadi perilaku yang menjadikan anak sebagai orang yang dapat dipercaya oleh orang lain, oleh dirinya sendiri. Dan nilai kejujuran itu sangat baik apabila ditanamkan mulai dari anak usia dini. Lalu yang ketiga ada namanya toleransi. Jadi toleransi ini itu bersikap dalam menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain. Jadi nilai karakter toleransi
itu juga sangat penting untuk ditanamkan kepada anak usia dini mulai sejak dini, karena agar anak belajar tentang bagaimana menerima perbedaan-perbedaan yang semakin dewasa ia temui. Misalnya seperti di sekolah, ia bertemu atau mengenal dengan teman-teman yang mungkin tidak sama agamanya atau sukunya, rasnya, lalu kesukaannya. Tetapi anak saat anak ditanamkan nilai perkembangan karakter belajar untuk toleransi, jadi anak lebih mengenal dan ingin belajar satu dengan yang lain bersama teman-temannya yang berbeda. Lalu yang selanjutnya disiplin. Nilai pengembangan karakter disiplin ini itu yang dimaksud adalah mengajarkan anak bagaimana sikap yang menunjukkan tindakan dan perilaku tertib, patuh, dan taat pada suatu ketentuan. Nah, biasanya anak usia dini mulai dari kecil ia akan bertemu dengan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berada di rumah, di sekolah. Nah, hal ini itu diciptakan atau diajarkan kepada anak itu tidak hanya diajarkan saja, melainkan itu ditanamkan juga untuk bekal anak saat ia nanti dewasa. Jadi anak itu sudah mulai belajar bagaimana ia itu patuh terhadap ketentuan, perilaku dan tindakannya itu mematuhi ketentuan yang berlaku. Lalu kerja keras. Jadi nilai karakter ini, kerja keras itu ditanamkan kepada anak usia dini itu karena untuk agar anak itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Jadi anak usia dini itu biasanya fokusnya itu hanya bertahan 10-15 detik. Namun setiap tugas yang diberikan kepadanya itu juga menuntut anak untuk bekerja keras. Dari mana dari situlah ia dilatih untuk bersungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Lalu yang selanjutnya ada kreatif. Jadi nilai pengembangan karakter kreatif ini itu anak dilatih untuk berpikir dan melakukan sesuatu bagaimana menghasilkan cara, ide, dan hasil dari sesuatu yang telah ia miliki. Jadi yang maksudnya kreatif ini anak itu misalnya anak diberikan suatu tugas atau masalah gitu. Nah, saat ia ingin menyelesaikan hal tersebut, nah ia bisa melakukannya dengan cara-cara yang kreatif dan menemukan cara ide yang baru untuk menyelesaikan tugas-tugasnya atau masalah yang diberikan seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya ada nilai pengembangan karakter demokratis. Jadi di sini anak itu dilatih bagaimana cara berpikir, bersikap, bertindak, dan menilai sesama halnya dan kewajiban dirinya dan orang lain itu sama. Dan bisa bertoleransi itu seperti nilai yang toleransi tadi. Jadi memiliki pemikiran yang tidak tersudut pandang pada dirinya sendiri, melainkan ditanamkan bahwa banyak sekali ketentuan-ketentuan dan pikiran-pikiran yang tidak sama dengan anak. Dan anak juga harus belajar untuk bertoleransi dan memiliki sikap yang demokratis. Lalu yang selanjutnya ada nilai pengembangan karakter mandiri. Nah, jadi anak ini belajar untuk menanamkan karakter yang memiliki sikap tidak mudah bergantung pada orang lain. Nah, misalnya anak mulai dari kecil diajarkan untuk memakai sepatu sendiri, memakai pakaian sendiri, atau makan dan minum sendiri. Itu adalah bentuk kecil, sikap atau tindakan kecil yang mengajarkan anak itu untuk menjadi lebih mandiri. Lalu selanjutnya ada nilai pengembangan karakter meningkatkan rasa ingin tahu anak. Jadi karakter ini tuh mengetahui lebih dalam sesuatu yang tidak kenal, ia pelajari dan ia lihat dan ia dengar. Jadi apa yang anak itu sudah kenal, apa yang anak sudah pelajari, lihat dan dengar itu
anak itu tidak hanya sebatas itu saja, tetapi ia ingin mencari tahunya lebih lagi. Jadi ditanamkan nilai pengembangan karakter itu memiliki rasa ingin tahu yang lebih lagi, karena itu juga menjadi bekal pengetahuannya nanti saat ia sudah dewasa. Lalu yang selanjutnya ada semangat kebangsaan. Jadi kenapa semangat kebangsaan ini juga nilai pengembangan yang nilai pengembangan karakter yang harus ditanamkan, karena di sini tuh karakter anak dilatih dalam cara berpikir, bertindak, berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, karena anak-anak usia dini ini bisa dibilang adalah asetnya negara, jadi dari mulai sejak kecil anak juga diajarkan bagaimana ia mengenal budaya-budaya yang ada di negara kita, lalu mengenal bagaimana peraturan-peraturan yang ada di negara kita, misalnya seperti hal kecilnya mengenal lampu lalu lintas, bagaimana boleh berkendara dan tidak, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada cinta tanah air. Jadi anak dilatih untuk berpikir dan bertindak menunjukkan kesetiaan dan kepedulian terhadap bangsa, budaya, dan lingkungan bangsa. Jadi misalnya anak belajar mengenal flora dan fauna mulai dari kecil, seperti mengenal tumbuh-tumbuhan, lalu menyayangi hewan, lalu mengenal budaya-budaya seperti tarian-tarian daerah yang dimana menjadi ciri khas bangsa kita sendiri, dan itu sudah mulai ditanamkan mulai dari kecil, mulai dari anak usia dini, agar tertanam menjadi karakteristik yang peduli dan cinta kepada tanah airnya. Lalu yang selanjutnya ada nilai pengembangan karakter menghargai. Jadi di mana anak itu dilatih untuk bertindak dan mendorong anak untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan mengakui keberhasilan orang lain. Jadi di sini nilai karakter menghargai itu mengajarkan anak untuk agar anak tidak bersudut pandang bahwa hanya dirinya lah yang misalnya yang pintar di kelas atau yang luar biasa di kelas, tapi juga belajar untuk menghargai hasil atau karya orang lain. Misalnya seperti temannya menang lomba puisi atau lomba bernyanyi, anak diajarkan untuk mengucapkan selamat kepada temannya yang sudah meraih keberhasilan, seperti itu. Next. Selanjutnya ada nilai pengembangan karakter cinta damai. Jadi di sini anak ditanamkan untuk bersikap dan dalam perkataan juga tindakan serta tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman akan kehadirannya. Jadi anak itu dari mulai sejak dini itu diajarkan bagaimana membawa dirinya di suatu tempat yang menciptakan rasa aman dan senang apabila ada kehadirannya. Lalu karakter komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berkomunikasi dengan orang lain dengan baik dan sopan, atau mengajarkan anak bagaimana ia berkata-kata dengan sopan, berkata-kata dengan baik, walaupun kepada temannya yang sebaya, maupun kepada gurunya, lingkungannya, dan masyarakat sekitarnya. Lalu karakter gemar membaca, yaitu menanamkan nilai karakter yang membiasakan anak itu menyediakan waktu untuk membaca dan mengembangkan pengetahuan bagi dirinya, karena hal tersebut juga menjadi bekalnya nanti pembiasaan gemar membaca di kemudian hari. Selanjutnya ada peduli lingkungan. Jadi peduli lingkungan ini nilai karakter yang ditanamkan berbentuk sikap atau karakter yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan. Jadi anak itu mulai peduli akan lingkungan sekitar, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, atau tidak merusak tanaman milik tetangga, atau tidak memetik bunga sembarangan, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut juga termasuk dalam nilai pengembangan karakter toleransi dan yang sebagainya. Lalu selanjutnya peduli sosial. Jadi tindakan ini tuh selalu diajarkan kepada anak itu agar anak itu selalu ingin memberikan bantuan pada orang lain atau masyarakat yang sedang membutuhkan. Jadi dari mulai hal kecil, misalnya ada temannya yang di kelas itu meminta bantuan untuk mengambilkan pensil atau mengambilkan botol minum. Jadi anak berinisiatif untuk menolongnya.
dan mulai dari hal-hal yang kecil itu akan nanti terbawa kepada saat ia dewasa, karakter yang dimana ia selalu menolong dan membantu masyarakat atau lingkungan yang membutuhkan bantuannya. Yang terakhir ada tanggung jawab. Jadi nilai karakter tanggung jawab ini sangat penting bagi anak, diajarkan mulai dari sejak dini, karena nilai tanggung jawab ini juga berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang lainnya. Jadi karakter tanggung jawab ini karakter seseorang yang melaksanakan tugas dan kewajiban yang dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Nah, kalau anak tidak memiliki rasa tanggung jawab atau rasa kepeduliannya kepentingan dan kepeduliannya ia melakukan tanggung jawabnya, maka nilai-nilai karakter yang lain pun juga tidak terrealisasikan seperti itu. Next. Ya, jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan metode pengembangan karakter. Nah, dalam menanamkan nilai-nilai karakter, sebagai orang tua atau guru juga harus mampu merealisasikan pengembangan karakter anak melalui berbagai kegiatan atau metode agar anak mampu memiliki karakter yang baik. Nah, berikut adalah beberapa metode atau manajemen untuk mengembangkan karakter anak usia dini yang dapat dilakukan baik guru maupun orang tua. Yang pertama adalah metode bermain. Jadi, pada metode bermain ini merupakan suatu hal yang penting bagi anak usia dini, bahkan muncul istilah kalau anak itu belajar sambil bermain. Nah, dalam bermain ini anak dapat membangun dan membentuk potensi atau kemampuan yang ia miliki, yakni 6 aspek perkembangan anak. Bermain ini sangat penting bagi anak untuk anak dapat memperhatikan, mengamati, melakukan, berekspresi, menilai, mengeksplorasi, dan menguasai sesuatu dalam batas kemampuan mereka. Melalui bermain juga, anak dapat belajar dan mengembangkan seluruh potensi dalam diri anak. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa bermain merupakan dunia anak. Dan anak tidak dapat hidup sebagaimana diharapkan sesuai tingkat perkembangannya tanpa aktivitas bermain. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa jenis metode bermain. Ada 6 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tactile play. Tactile play ini adalah jenis metode bermain untuk dapat meningkatkan keterampilan jari jemari anak, serta membantu anak dalam memahami dunia sekitarnya melalui perabaan dan penglihatannya. Yang kedua adalah functional play. Pada metode bermain ini, anak menggunakan gerakan motorik kasarnya. Selanjutnya terdapat constructive play. Nah, constructive play ini merupakan jenis metode bermain yang mendorong anak untuk membentuk bangunan dengan media balok, Lego, dan lainnya. Kemudian terdapat creative play. Creative play ini memungkinkan anak untuk dapat menciptakan berbagai kreasi dan imajinasinya. Yang kelima terdapat symbolic play. Jenis metode bermain ini mendorong anak untuk memegang suatu peran tertentu. Jadi misalnya anak bermain peran menjadi dokter atau polisi. Kemudian yang terakhir ada play games. Nah, permainan ini dilakukan menurut aturan tertentu dan bersifat kompetisi. Kemudian manajemen yang kedua adalah manajemen pengembangan karakter menggunakan keteladanan. Nah, metode ini merupakan sebuah cara untuk membelajarkan sesuatu bagi anak. Apalagi, seperti yang kita tahu, karakteristik anak usia dini salah satunya adalah memiliki kemampuan meniru yang sangat baik, sehingga apapun yang anak lihat dan dengar akan dapat ditirunya juga dengan baik. Kemudian manajemen yang ketiga adalah manajemen pengembangan karakter menggunakan metode bercerita. Metode ini memiliki nama lain metode mendongeng.
Sebenarnya metode ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat, khususnya di Indonesia, karena seperti yang kita tahu, anak-anak di Indonesia sangat antusias apabila mendengarkan cerita. Nah, untuk manajemen yang keempat adalah manajemen pengembangan karakter menggunakan metode pemberian tugas. Metode ini merupakan salah satu metode yang penting untuk mengembangkan karakter anak usia dini. Melalui metode ini, kita itu memberikan penugasan kepada anak, baik secara perorangan maupun kelompok. Kemudian untuk manajemen yang kelima, terdapat manajemen pengembangan karakter menggunakan metode simulasi. Metode ini merupakan metode yang membelajarkan peserta didik untuk menampilkan peran tertentu. Jadi peran tertentu ini hal-hal yang ditampilkan berupa sikap, perilaku, dan perbuatannya. Kemudian yang keenam itu ada manajemen pengembangan karakter menggunakan metode bercakap-cakap. Metode ini memiliki nama lain metode berdialog. Nah, dalam metode ini dapat dilakukan baik oleh guru maupun orang tua. Jadi, pada saat berdialog dengan anak atau murid, guru atau orang tua dapat mengangkat tema tertentu atau membahas tentang yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari anak. Kemudian yang ketujuh ada manajemen pengembangan karakter menggunakan metode bernyanyi. Metode ini merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengembangkan karakter anak. Karena melalui bernyanyi, anak itu dapat meluapkan rasa gembira, sukacita, dan sesuatu yang menyenangkan melalui lagu yang dinyanyikan. Yang terakhir ada manajemen pengembangan karakter menggunakan metode demonstrasi. Metode ini berhubungan dengan peragaan dan anak akan memperhatikan, mengamati, dan mengikuti peragaan tersebut. Uraian metode bernyanyi yang dipadukan dengan gerak dapat pula merujuk pada penggunaan metode demonstrasi. Jadi pada metode demonstrasi ini guru biasanya akan mencontohkan di depan kelas untuk mencontohkan peragaannya seperti apa, kemudian anak akan melihat, dan setelah anak memahami gerakan yang ditampilkan oleh guru tersebut, anak akan mulai untuk menirukannya. Nah, kesimpulannya, setiap manusia memiliki karakter dalam dirinya. Pembentukan karakter anak usia dini adalah awal dari pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, memiliki kepribadian yang berintegritas, kreatif, inovatif, proaktif, dan partisipatif. Jadi pembentukan karakter anak usia dini ini melewati beberapa fase yang ada, dan pengembangan serta pendidikan karakter anak usia dini dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai tertentu. Sehingga di sini diperlukannya kerjasama antara pendidik dan orang tua dalam mengembangkan karakter anak usia dini melalui beberapa metode yang ada. Saran yang dapat disampaikan adalah kepada pendidik dan orang tua. Bagi pendidik, diharapkan pendidik mampu mengembangkan karakter peserta didiknya dengan metode-metode yang tepat dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Kemudian bagi orang tua, diharapkan orang tua dapat menstimulasi anak di rumah untuk memiliki karakter yang baik dan terpuji, sehingga dengan begitu anak akan dapat bertumbuh secara optimal dengan memiliki karakter-karakter yang baik dalam dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat ditulis di Bella. Terima kasih.